Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru. Saya Artika Panjitan dari kelas Bintang Fisika ingin menjelaskan soal fisika. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per second sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per second searah dengan bus. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, maka pengendara motor akan mendengar bunyi klakson dengan frekuensi. Jadi kita buat kayak ini. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 menghasilkan frekuensi 960. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan searah dengan bus. Karena searah, tadinya busnya kan arahnya ke kanan, jadi motor juga searah dengan bus jadi ke kanan. Kita memakai rumus ini, frekuensi yang ditanya kan motor, frekuensi motor. Jadi frekuensi motor sama dengan kecepatan bunyi di udara dikurang kelajuan motor per kecepatan bunyi di udara dikurang kelajuan bus dikali frekuensi yang dihasilkan oleh bus. Jadi kita masukin aja kecepatan bunyi udara itu kan 340. Jadi 340 dikurang 10 per 340 dikurang 20 dikali 960. Jadi nanti ditemukan 330 per 320 dikali 960. Ini bisa kita coret 3. Jadi 330 dikali 3 sama dengan 990 Hz. Jadi pengendara motor akan mendengar bunyi klakson dengan frekuensi 990 Hz. Perkenalkan, nama saya Alexander Karnawan dari kelas 12 IPA 3. Saya ingin menjelaskan soal fisika. Di sini ada sebuah soal baru pengaturan diam pada bidang datar mulai 0 sekon pada benda diberikan gaya sehingga mengalami kecepatan. Grafik berikut menunjukkan percepatan benda itu yang bergerak pada lintasan lurus. Ini grafik percepatannya. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik pertama adalah ini grafiknya. Karena kita mau mencari jarak dari rumusnya kecepatan kali waktu, kita harus ubah grafik ini jadi grafik kecepatan dan waktu. Caranya itu di sini dari 0 sampai 2 second, percepatannya 2 meter per second kuadrat. Tinggal dimasukin rumus Vt sama dengan V nya plus minus AT kuadrat. Kalau min itu perlambatan, masukin Vt mula-mula diam 0 tambah percepatannya 2 dalam waktu 2 detik kali 2 sama dengan 4 meter per second. Ini mula-mula diam, terus dia naik jadi 4 meter per second. Terus dari detik kedua sampai detik ke-6 dia percepatannya itu 4 meter per second kuadrat. Masukin kayak tadi Vt sama dengan V0 plus minus AT kuadrat. Vt sama dengan V0 ini itu dari sini ya 4 tambah tambah A-nya 3 terus ini waktunya 6 per 2 kan 4 jadi 16 meter per second. Terus dari A6 sampai A8 kecepatannya 0 berarti percepatannya 0 dari A6 sampai A8 kecepatannya 0 berarti kecepatan tetap 16 meter per second. Terus dari A8 sampai A10 dia itu diperlambat min 4 meter per second kuadrat. Masukin rumus Vt sama dengan V0 plus minus AT kuadrat. Di sini diminus karena ini perlambatan. 16 kurang 4 kali 2 sama dengan 8. Tinggal dimasukin ke grafik. Nah, kita tinggal cari luasnya. Luas ini, luas segitiga, luas trapesium, luas persegi panjang sama luas trapesium lagi. Luas ini setengah kali 2 kali 4 tambah ini sisi sejajarnya 16 tambah 4 kali tingginya 4 kali 2 tambah persegi panjang 16 kali 2 tambah jumlah sisi sejajar 16 terus ini 16 tambah 8 kali tingginya 10 kurang 8 2 bagi 2 4 tambah 40 tambah 32 tambah 24 sama dengan 100. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan,
dari kelas bintang fisika. Saya akan menjelaskan salah satu soal fisika. Jadi soalnya, waktu paruh thorium 2234 sekitar 25 hari. Jika 32 gram disimpan selama 100 hari, maka massa thorium yang masih tersisa adalah yang diketahui adalah T waktu paruh sama dengan 25 hari dan T sama dengan 1 hari, NO sama dengan 32 gram. Yang ditanya N. Rumusnya N sama dengan NO 1/2 pangkat T per waktu paruh sama dengan 32 1/2 pangkat 100/25. Jadi 32 1/2 pangkat 4 sama dengan 32/16, N sama dengan 2 gram. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Artegita Siagian dari kelas Bintang Fisika. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu soal fisika. Soalnya adalah sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan V0 sama dengan 10 meter per sekon dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jarak terjauh yang dicapai peluru adalah, dari soal ini diketahui θ-nya 53 derajat, V0-nya 10 meter per sekon, dan kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah jarak terjauhnya. Untuk mencari jarak terjauh dapat menggunakan rumus 2 dikali V0 kuadrat cos theta dikali sin theta per gravitasi. Tinggal kita masukkan saja 2 dikali V0-nya 10 karena kuadrat maka jadi 100. Lalu cos theta-nya, cos dari 53 derajat adalah 33/5 dan sin dari 35 derajat dari 53 derajat adalah 4/5 dikali gravitasi yaitu 10. Ini dapat dicoret 20 4 2 kali 8 kali 12 96 per 10. Maka jarak terjauhnya adalah 9,6 meter. Terima kasih. Perkenalan, nama saya Jessica Sanatanya Siregar dari kelas bintang fisika. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang kalor. Ini ada soalnya. Kalor 1000 Joule diserap es bersuhu 0 derajat Celcius menyebabkan es bentuknya mencair dengan suhu akhir 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis es sama dengan 340 kJ per kilogram dan kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka massa es sama dengan, di sini ada gambarnya, ada 2 peristiwa. Ini kalor yang pertama, ini yang kalor kedua. Di peristiwa kalor pertama ini adalah dari es menuju es mencair, dan peristiwa kalor kedua ini dari es mencair naik menjadi air 10 derajat Celcius. Di sini kita ketahui kalau yang esnya itu sama dengan 340 kJ per kilogram kita ubah menjadi 340.000 Joule per kilogram. Lalu masukkan ke rumusnya. Kalau sama dengan kalor pertama tambah kalor kedua. Kalor pertama ini merupakan kalor lembur dan yang kedua ini adalah kenaikan kalor. Jadi rumusnya itu yang pertama M kali L dan yang kedua itu M kali C kali delta T. Masukkan jumlah kalornya di sini 1000 Joule. Terus M-nya yang mau kita cari, L-nya tadi 340.000. Terus di sini M dikali 4200 dan dikali 10. Terus ini ditambah
gram. Jadinya 1000 per 382 sama dengan 2,61 gram. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alisana Mardianti dari kelas fisika. Saya akan menjelaskan mengenai materi gerak lurus. Soalnya adalah sebuah balok dengan massa 2 kg akan diaktifkan 10 meter per second kuadrat dan dijamin di jalur gerak. Gaya normal yang bekerja pada balok tersebut adalah: pertama kita analis dulu gaya apa yang ada di balok tersebut. Pertama ada F 10 G1, lalu ke arah bawah ada F sin theta, lalu di baloknya ada gaya normal dan gaya berat. Langsung aja ke sama yang kita ada gaya normal, jadi langsung aja ke sigma Fb sama dengan 0. Sigma Fb nya itu sama dengan N dikurang F sin theta dikurang W atau gaya berat sama dengan 0. Jadi N sama dengan F sin theta plus Fb sama dengan 10 dikali 1 per 2 kali 3 ditambah 2 kali 10 terus sama dengan 5 kali 3 plus 20. Jadi N sama dengan 5 kali akan ditambah 4 dengan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafran Putra dari Fakultas Fisika akan menjelaskan salah satu soal fisika tentang dinamika rotasi. Di soal diketahui silinder bermassa 5 kg dari 50 atau setengah meter seperti pada gambar. Maka diameter minimal 34 dan daya horizontal F sama dengan 10 kg serta menganalisis silinder terhadap ketika sama dengan 2 kg meter kuadrat. Maka percepatan sudah besar terhadap ketika adalah yang pertama diketahui massa silinder adalah 3 kg. Setelah itu jadinya 50 cm atau setengah meter. Kemudian tandakannya di 24. Kalau tandakan di 24, maka ketika ada segitiga, di sini ada datanya. Tan adalah perbandingan antara sisi depan sama samping. Tadi sisi depannya 3, sampingnya 4. Maka sebenarnya ada 5. Berarti sisi datanya sama dengan 3 per 5. Kalau kosekannya sama dengan 4 per 5. Kemudian kita ulang lagi GF sama dengan 90 Newton dan I kemudian kita dapat titik A adalah 2 kali meter kuadrat. Maka pertama adalah menentukan daya yang bekerja pada silinder. Di sini ada gaya gerak W. Untuk mencari kecepatan silinder saat ada ketika, maka porosnya ada titik A. Jadi namanya dari A ke arah pusat silinder. Untuk mencari porsinya dibutuhkan gaya-gaya yang tegak lurus dengan tangan dari A ke pusat silinder. Kalau ini ditarik dari titik seperti ini, karena sudut ini dengan yang ini sama, maka sini ada tetap. Jika sini ada tetap, kemudian di sini juga tetap karena sudutnya ke kanan. Untuk mencari gaya yang lurus dengan A ke pusat silinder, atau namanya yaitu gaya W yang ada di sini. Nah ini di sini tetap, berarti di sini juga tetap. Soalnya ini terkait 90, berarti ini 90 meter tetap. Karena ini juga tegak lurus seperti ini, 90 meter kan ditambah W harus yang jadi 90, makanya ini tetap juga. Jadinya ini adalah W cos theta. Kemudian gaya yang satu lagi yang tegak lurus dengan tangannya itu gaya N yang ada di sini. Yang ada di sini itu
Sekian dari saya, terima kasih.